Merinding senjata nuklir Rusia sampai di Belarusia, perang nuklir lawan NATO dan Amerika musnahkan hegemoni Barat. Tidak ada takutnya, itulah istilah yang bisa disampaikan pada penguasa Rusia. Pasalnya, senjata yang paling ditakuti di dunia ini akhirnya telah mendarat di Belarusia. Otomatis keselamatan Barat terancam karena seperti diketahui, negara beruang merah tidak pernah setengah-setengah atau bahkan hanya menggertak saja. Sementara itu, Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia menegaskan bahwa rentetan kecaman Barat tidak akan mengubah rencana yang diumumkan Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia, negara tetangganya. Seperti dilansir AFP, negara-negara Barat mengecam rencana Putin yang diumumkan pada Sabtu waktu setempat itu. Pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di Belarusia telah memicu seruan terbaru untuk rentetan sanksi tambahan bagi Moskow. Ukraina bahkan menyerukan agar sidang darurat digelar oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas rencana Putin itu. Reaksi seperti itu tentu saja tidak bisa mempengaruhi rencana Rusia, tegas juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dalam wawancara yang disiarkan televisi lokal Rusia pada hari Sabtu waktu setempat, Putin mengumumkan Moskow akan mengerahkan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia, menegaskan langkah itu sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Ditegaskan Putin bahwa Rusia akan menempatkan senjata nuklir taktis tanpa melanggar perjanjian internasional kami soal non-proliferasi nuklir. Dia menyebut langkah semacam itu bukan hal yang tidak biasa. Amerika Serikat sudah melakukan hal seperti itu selama beberapa dekade. Mereka telah sejak lama menempatkan senjata nuklir taktis mereka ke wilayah sekutu-sekutu mereka, ujar Putin. Putin juga menyatakan dirinya telah berbicara dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko yang merupakan sekutu dekat, menyatakan negara itu telah sepakat melakukan hal yang sama. Pengumuman Putin ini disampaikan saat invasi Rusia ke Ukraina berlangsung selama setahun lebih. Menanggapi pengumuman itu, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyebut rencana Putin sebagai langkah berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Belarusia yang merupakan sekutu dekat Moskow diketahui letaknya berdekatan dengan 3 negara anggota NATO, yaitu Polandia, Lituania, dan Latvia. NATO waspada, kami memantau situasi dengan seksama. Kami belum melihat adanya perubahan dalam postur Rusia yang akan mengarahkan kami untuk menyesuaikan diri sendiri, ucap juru bicara NATO Oana Lugescu dalam pernyataan kepada CNN. Tentara Ukraina kurang amunisi hingga kelaparan, Zelensky segera dikudeta militer. Mengenaskan, sudah jatuh tertimpa tangga. Mantan pelawak ini makin kontroversi saja karena bagaimana tidak. Setelah mengacak-acak negaranya yang sebelumnya damai, kini harus mengorbankan jutaan warganya hidup sengsara, membiarkan ratusan tentaranya kelaparan, dan habisnya amunisi hingga senjata membuat militer Ukraina harus menghadapi Rusia dengan tangan kosong. Hal ini menciptakan kemarahan mendalam bagi militer Ukraina hingga isu kudeta pun akan terjadi dalam minggu ini untuk Zelensky. Sementara itu, media Ukraina melaporkan situasi bencana angkatan bersenjata Ukraina. Tentara mengeluh tentang kurangnya amunisi, kerugian besar, dan daya tembak superior tentara Rusia. Dengan latar belakang ini, persatuan elit politik negara itu runtuh. Lalu bagaimana Vladimir Zelensky berusaha mempertahankan kekuasaan? Semua berawal saat Deputi Rada Verkhovna mengeluarkan mosi tidak percaya pada Komisaris Hak Asasi Manusia Lyudmila Denisova. Sebanyak 234 dari 450 deputi memilih pemecatannya. Aktivis hak asasi manusia itu dituduh membuat pernyataan yang tidak benar serta menghabiskan terlalu banyak waktu di luar negeri. Dia dituding tidak berpartisipasi dalam mengatur pertukaran tahanan dan mengkoordinasikan pekerjaan koridor kemanusiaan.
Denisova bermaksud untuk mengajukan banding di pengadilan karena lembaga ombudsman itu sendiri harus independen dari pemerintah. Dia bersikeras bahwa dia hanya mengikuti perintah dari kantor presiden. Sekarang kebijakan telah berubah dan mereka ingin menyingkirkannya. Pada saat yang sama, psikolog Ukraina Elena Sukndra menyarankan agar Denisova menceritakan kembali fantasinya yang sakit. Akibatnya, imajinasi ombudsman menjadi cukup liar sehingga Verkhovna Rada harus mengakui penyebaran palsu di tingkat negara bagian. Permintaan lantas meminta maaf tentu saja tidak akan mengikuti, tapi setidaknya tuduhan mengerikan akan berkurang. Siapa yang akan menjadi distributor palsu berikutnya yang dipecat? Arestovich atau Zelensky sendiri? Menurut Zelensky, kerugian harian dari 60 hingga 100 tewas, sekitar 500 terluka. Ada semakin banyak publikasi di media Ukraina dan Barat tentang keluhan tentara, seperti tidak ada cukup amunisi dan senjata modern, tidak ada dukungan tembakan. Untuk waktu yang lama, Kiev berhasil menyembunyikan situasi nyata di depan dengan cukup efektif. Politisi Ukraina mengklaim bahwa pasukan mereka hampir dapat mencapai Moskow, tapi sekarang mereka menyembunyikan alarm. Segera peringkat Zelensky akan mulai runtuh. Jadi inilah saatnya untuk memberikan tekanan pada mereka yang mungkin menimbulkan bahaya baginya, kata Vladimir Zarifkin, Wakil Kepala Institut Negara-Negara CIS. Poroshenko adalah satu-satunya pemimpin oposisi dengan pengalaman dan koneksi yang cukup untuk bersaing dengan Presiden petahana. Selain itu, Zelensky dengan benar khawatir bahwa kurator Barat mungkin menganggapnya tidak cukup kompeten untuk melanjutkan permusuhan terhadap Rusia. Catat lawan bicara Ria Novosti.